Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Agama Islam, tepatnya di bawah naungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi yang berada di wilayah Bekasi. Dalam hal ini sudah beberapa tahun saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan alhamdulillah sejak tahun 2015 yang lalu saya telah bergabung dengan Unisma Bekasi, dan sampai hari ini saya alhamdulillah diberikan amanah untuk belajar bersama, dalam tanda kutip mengajar teman-teman mahasiswa baik di semester 2, 3, 4 maupun yang lain. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu selama di semester ini. Jadi mata kuliah yang diberikan kepada saya adalah Akidah Akhlak, di mana salah satu tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai akidah kepada setiap mahasiswa. Jangan sampai di dalam berfaham, di dalam berakidah melenceng dari nilai-nilai ketentuan syariat, nas baik Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, ijma maupun qiyas sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Dan di dalam perkuliahan kita juga kita membahas banyak hal. Salah satunya bicara tentang apa itu akidah, apa itu akhlak, bagaimana korelasi antara akidah dan akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga belajar bagaimana perkembangan, bagaimana munculnya golongan-golongan di era-era awal perkembangan Islam, mulai dari golongan Syiah, Khawarij, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ari dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan video yang insya Allah nanti kita akan saksikan bersama terkait dengan bagaimana proses saya mengajar, yang mana kebetulan hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan konsep nubuwah dalam perspektif Islam, di mana materi hari ini adalah kelanjutan daripada materi minggu lalu yang mana kita membahas tentang konsep risalah. Jadi di dalam video ini kita ingin membahas dan menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas yang melibatkan langsung dengan mereka atau teman-teman mahasiswa. Dan alhamdulillah setelah kita berproses sekian lama, ada begitu banyak benefit, keuntungan, masukan-masukan yang bermanfaat untuk terus membangun bagaimana sistem pembelajaran yang kita lakukan mengalami perbaikan setiap saatnya. Dan satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama cermati, bahwa di dalam konsep nubuwah sebagaimana yang nanti video kita saksikan bersama, bahwa ternyata konsep nubuwah ini perlu untuk kita pelajari. Jangan sampai kita tidak tahu dan tidak bisa membedakan apa itu nabi, apa itu predikat rasul, apa itu predikat wali dan sebagainya. Bahkan kalau sedikit kita mengutip beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ayat ini menegaskan kepada kita semuanya selaku orang-orang yang beriman bahwa
kedudukan para nabi, para rasul di sisi Allah ternyata antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Sebagaimana kedudukan setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang beriman kepada Allah, ada yang beriman tetapi imannya tidak secara total, ada yang juga bahkan ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nah, sebagaimana juga dengan kedudukan para nabi dan rasul, di ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya rasul-rasul itu ya memiliki kedudukan antara satu dengan yang lain. Ya, Allah lebihkan kedudukan di antara mereka satu dengan yang lain. Bahkan minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang langsung pernah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kualitas kedudukan para nabi, para rasul di hadapan Allah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyambung ruhani kita kepada Allah mampu membuktikan kepada kita semuanya, kepada umat manusia, ternyata Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, sayyidul anbiya, ya, penerus para nabi dan juga sebagai khatam, sebagai penutup para nabi dan rasul, tetapi memiliki kedudukan yang begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di dalam perkuliahan ini mencoba untuk mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana konsep nubuwah di dalam Al-Qur'an dan sejauh mana pandangan kita terhadap nabi-nabi yang mungkin barangkali ada sebagian yang tidak terjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana kita tahu, sebagian riwayat mengatakan bahwa jumlah nabi ada 124.000, tetapi yang mendapatkan predikat Rasul hanya 313. Tetapi yang luar biasa, ternyata dari 313 ini semuanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul saja yang Allah terangkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Dan subhanallah, ternyata dari 25 nabi dan rasul ini dikerucutkan kembali menjadi 5 yang dalam Al-Quran disebut dengan ulul azmi. Dan luar biasanya lagi, di antara 5 ini hanya 1 nabi dan rasul yang mendapatkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di dalam perkuliahan nanti kita akan bahas banyak tentang bagaimana konsep nubuwah dalam perspektif Al-Quran dan sejauh mana korelasi dengan iman yang kita miliki, sehingga dengan keyakinan kita, pengetahuan kita terhadap konsep nubuwah dan risalah sebagaimana minggu lalu yang sudah kita jelaskan, mampu menumbuhkan sebuah keyakinan kita kepada Allah agar lebih mantap lagi, lebih yakin lagi, sehingga ketika kita menjalankan syariat agama lebih bisa fokus, bisa lebih konsentrasi, bisa lebih totalitas, sehingga kita beragama bukan hanya sebatas ikut-ikutan, tetapi betul-betul mampu membuktikan kualitas keberagamaan kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, adik-adik semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita, Allah berikan kelancaran dalam proses studi kita, dan mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Baik, sebagaimana minggu lalu sudah kita jelaskan tentang konsep risalah, dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang konsep nubuwah. Jadi kenabian dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa? Dan insyaallah nanti kita akan lebih mendalami tentang apa itu konsep nubuwah. Nah, sebelumnya ya, bahwa
nubuwah ini berasal dari kata naba'ah yang artinya kabar. Ya. Jadi di antara salah satu fungsi konsep kenabian yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu adalah bukan hanya mengajak orang, tetapi yang paling penting adalah mengabarkan semua informasi gaib yang Allah turunkan kepadanya melalui wasilah malaikat Jibril. Jadi keberadaan Nabi, ya, paling tinggi adalah Allah, ya. Kemudian di sini ada Nabi. Yang membawa dari Allah kepada Nabi adalah malaikat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa malaikat yang membawa atau yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril, atau biasa orang sebut dengan Jibril, ya. Nah, proses dari Allah kepada Nabi, ya, ternyata banyak sekali sesuatu rahasia-rahasia yang Allah tampilkan, yang Allah ingin kemukakan, yang Allah ingin kabarkan kepada manusia. Cuma karena manusia itu belum mampu mengakses secara langsung tentang berita-berita gaib yang Allah ingin kabarkan kepada kita sebagai manusia, maka Allah mengutus para nabi dalam rangka untuk mengabarkan berita-berita itu. Maka tidak mungkin seandainya tidak ada nabi, ya, seandainya tidak ada nabi, maka tidak mungkin kita mampu mengakses tentang dunia yang ada di dalam surga, tentang neraka, tentang hari akhir dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengetahui berita-berita atau informasi-informasi itu berasal dari para nabi. Kalau minggu lalu sedikit kita singgung bahwa di antara salah satu tugas Rasul bukan hanya mengabarkan tetapi juga mengajak, maka tugas Nabi adalah mengabarkan saja. Maka satu paradigma yang sering kita pahami bahwa kalau Nabi hanya berfungsi untuk mengabarkan, dan boleh jadi risalah ataupun amanah yang Allah bebankan kepada dia tidak berkewajiban untuk disampaikan kepada umat. Sementara kalau Rasul bukan hanya mendapatkan mukjizat, bukan hanya mendapatkan wahyu, tetapi juga berkewajiban untuk disampaikan kepada umat. Oke, teman-teman barangkali ada yang tahu berapa jumlah nabi yang pernah ada? 25. Selama ini yang kita ketahui hanya 25. Padahal jumlah nabi itu jumlahnya 124.000. 124.000 nabi. Dan ternyata tidak semua nabi mendapatkan predikat Rasul. Ada yang tahu jumlah Rasul berapa? 114. Berapa? 114. Yang betul adalah 313. Sorry. 313 orang. Tetapi orang-orang atau rasul-rasul yang juga nabi ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran hanya 25 saja. Jadi jumlah nabi ada 124.000, sementara yang mendapatkan predikat rasul adalah 313 sebagaimana jumlah perang atau jumlah pasukan perang Badar pada saat itu. Dan dari 313 ini hanya 25 yang Allah pernah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka kalau hari ini atau mungkin waktu-waktu beberapa yang lalu kita pernah mendengar ada Simon, ya kan? Ada Nansis. Ada yang pernah nonton film itu nggak ya? Samson. Ada ya? Pernah nonton film Samson? Ya. Sebagai riwayat, Samson itu adalah seorang nabi juga yang punya kekuatan luar biasa. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini, nabi ini Allah ceritakan atau Allah khususkan lagi, Allah khususkan kembali menjadi 5, ya, yang di dalam Al-Quran disebut dengan ulul azmi. Ada yang tahu nabi siapa itu? Nabi Muhammad, Nabi Musa,
nabi-nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi adalah nabi-nabi yang memang memiliki tingkat kesabaran yang berbeda dengan nabi-nabi yang bukan ulul azmi. Pertanyaannya adalah kenapa para nabi dan rasul itu memiliki kedudukan yang tidak sama? Nah, kalau kita ingin mengutip satu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi kata Allah, rasul-rasul itu, ya, artinya nabi dan rasul, ternyata Allah lebihkan kedudukannya antara satu dengan yang lain. Minhum, di antara mereka, bahkan man kallamallahu, bahkan ada yang pernah diajak dialog secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Nabi atau Rasul yang pernah diajak dialog oleh Allah siapa kira-kira? Hah? Nabi? Nabi Ibrahim belum? Nabi Musa. Dengan siapa lagi? Selain Nabi Musa siapa? Nabi Musa dan Nabi? Iya, Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah Presiden Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuma ada bedanya. Kalau Nabi Musa, ya Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang diperjalankan oleh Allah ke langit, tetapi Allah yang turun. Ya. Sementara kalau Nabi Muhammad, bukan Allah yang turun, tetapi Nabi Muhammad yang dinaikkan. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika dialog dengan Allah, ketika mangkal dalam Allah, ketika Allah mengajarkan kepada mereka. Jadi kalau Nabi Musa, Allah yang turun. Walaupun sebenarnya ketika Allah sebelum turun, Allah perintahkan beliau untuk berpuasa, untuk khalwat, untuk uzlah selama berapa hari? Selama berapa hari? Dari kasih kode 40 hari, 30 hari ditambah 10 hari lagi 40 hari. Tujuannya apa? Untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Artinya bahwa ketika Nabi Musa ini diajak dialog oleh Allah, maka Nabi Musa disuruh membersihkan jiwa dulu. Bayangkan, seorang nabi ketika ingin diajak dialog oleh Allah masih disuruh membersihkan jiwa. Setelah bersih 40 hari, bukan dia yang terjalankan oleh Allah, tapi Allah yang turun. Kayak begitu ya ayatnya dalam ceritanya. Begitu cahaya menghantam Bukit Tursina hancur dulu. Kemudian Nabi Musa pingsan karena tidak kuat melihat cahaya itu. Sampai begitu beliau bangun, dia bertobat kepada Allah. Kenapa bertobat? Merasa bersalah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum diperjalankan oleh Allah ke Sidratul Muntaha hanya cukup dibersihkan saja. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dibersihkan, dibelah dadanya itu bukan pada saat memasuki syabari lagi. Ketika ini diperjalankan ke Sidratul Muntaha itu sama. Dia dibelah dadanya, dibersihkan dulu. Dan tidak pakai puasa, tidak pakai uzlah. Ketika tahun-tahun kesedihan yang sering disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan oleh Nabi, ketika meninggal oleh pamannya Nabi siapa namanya? Abu Thalib. Kemudian ditinggal oleh istrinya siapa namanya? Sayyidah Khadiijah. Di tengah-tengah kesedihan itu, Allah berikan satu misi kepada Nabi Muhammad untuk ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan Allah yang turun, tetapi Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kualitas ruh yang dimiliki oleh Nabi Muhammad jauh lebih mulia, jauh lebih bersih, jauh lebih tinggi daripada ruhnya Nabi Musa. Bukan Allah yang turun, tapi Nabi Muhammad yang diperjalankan. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat pertama gimana bunyinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
alim wasami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil untuk apa? Linuriyahu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Muhammad luar biasa. Makanya di akhir ayat itu mengatakan minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ternyata nabi-nabi itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda di hadapan Allah. Makanya betul ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Sidratul Muntaha itu, langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam kan ceritanya kan. Langit kedua Nabi Isa terus sampai langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan ternyata kualitas derajat para nabi antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, sekarang terkait dengan konsep nubuah, kita tahu bahwa konsep kenabian itu nggak bisa direncanakan. Para nabi, para rasul itu nggak tahu ketika beliau kecil apakah dia seorang nabi, juga tahu. Ya, kisah Nabi Ibrahim ketika proses pencarian Tuhan, kisah Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Ini kan prosesnya kan kita tahu ya. Jadi seolah-olah semua nabi dan rasul itu pada awalnya dikatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad tahu bahwa dirinya adalah seorang nabi, begitu mendapatkan wahyu yang pertama ketika malaikat Jibril turun, maka dia nggak bakalan gelisah kan? Nggak bakalan takut, nggak bakalan gelisah. Begitu malaikat Jibril turun dalam bentuk yang aslinya itu, Nabi Muhammad ikhra, ya, disuruh baca, ada nabi kau, saya nggak tahu, nggak bisa baca saya. Terus yang kedua, begitu selesai proses itu, dia berlari pulang untuk bersembunyi, untuk mendapatkan ketenangan dari istri beliau kan. Dan istrinya menenangkan. Kata istri beliau, ya, engkau itu orang baik, nggak mungkin ada orang yang akan mencelakai engkau. Itu menenangkan. Jadi nanti teman-teman, ya, yang laki-laki terutama, carilah istri yang pandai menenangkan jiwa kita sebagai laki-laki. Jadi kalau kita punya istri, begitu pulang hatinya nggak tenang, wah ini harus ditambah istrinya. Ditambah ya, nggak boleh begitu. Karena ya sebenarnya keberadaan pasangan hidup kita itu adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Rum yang sering dikutip oleh orang yang menikah ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tujuannya apa? Litas umum. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan dari jenis kita masing-masing. Tujuannya apa? Litas umum, untuk mendapatkan ketenangan. Makanya kalau ada orang menikah kok nggak tenang, berarti dia salah. Maka ada dua pilihan, antara ditambah atau ditukar. Ya, saya kalau berantem sama istri selalu saya katakan mau ditukar atau ditambah. Karena kalau nggak begitu, kadang-kadang perempuan itu juga sempat menjadi-jadi. Jadi pasangan hidup kita adalah tujuannya lintas dulu. Maka ketika Nabi Muhammad begitu dalam kondisi ketakutan, begitu dia pulang dari Gua Hira, maka diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Jadi begitu diselimuti menjadi tenang, akhirnya belum bisa tidur, baru besoknya ditanya apa yang terjadi. Itu istri yang baik. Jadi dalam kondisi galau, dalam kondisi kalut, jangan langsung ditanya ada apa mas, siapa yang ingin kerjanya, tenangin dulu. Besok sambil sarapan pagi, besok sambil ngopi, baru ditanya tadi malam ada apa mas. Gitu namanya. Sambil terus kan? Itulah wanita yang baik. Jadi menjadi wanita solehah itu juga ada strateginya. Ada manajemen menjadi wanita yang solehah. Begitu ditanya segala macam, dijelaskan oleh Nabi usul begini-begini, akhirnya Nabi Muhammad diajak ke pamannya Sayyidah Khadijah. Saya yang tahu namanya, yang menjadi seorang pendeta Nasrani, siapa? Waraqah bin Nawfal. Jadi Waraqah bin Nawfal ini adalah seorang pendeta dalam agama Nasrani. Begitu dilihat ternyata betul
ada tanda-tanda nubuah, ada tanda-tanda risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dalam pandangan orang-orang Kristen pada saat itu, dalam pandangan orang-orang Yahudi sudah kelihatan kenabiannya. Sebagian riwayat yang pernah saya baca bahwa di antara salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu katanya di belakang ini ada kayak semacam tai lalat di punggung sebelah kanan, dan juga matanya sebelah kanan ini juga ada tanda-tanda. Terus yang kedua, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang lain itu setiap kali berjalan, ya, Nabi Muhammad itu selalu dinaungi oleh awan. Nah, kelebihan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang calon nabi itu namanya irhas. Ya, disebut apa? Irhas. Jadi irhas itu berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat memang sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, rasul yang pernah jadi nabi. Tapi kalau irhas itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada calon nabi. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara salah satu bentuk irhas beliau diberikan kecerdasan oleh Allah, mampu membaca, gak mungkin Tuhan itu dalam bentuk patung. Itu irhas namanya. Nah kembali balik. Nah karena kenabian itu ya tidak diberikan kepada setiap orang dan hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka orang-orang yang akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi nabi itu adalah orang-orang yang terpilih, artinya bahwa predikat nabi, predikat rasul itu nggak bisa sembarangan kita inginkan. Anda percaya nggak bahwa jabatan rektor itu hanya orang-orang terpilih? Atau setiap orang bisa menjabat sebagai seorang rektor? Menurut Anda, menjadi seorang rektor itu harus punya irhas nggak? Jabatan dunia ini? Jabatan dunia? Beda ya. Kalau jabatan dunia boleh jadi kita semuanya punya hak, punya potensi untuk menjadi seorang dekan. Apakah harus punya irhas? Nggak perlu, karena jabatan dunia. Selama Anda rajin, selama Anda kuliahnya tekun, bergelar doktor, kemudian kepangkatannya bagus, begitu nanti pilihan menjadi dekan, Anda bisa jadi dekan. Tapi kalau jabatan yang bersifat akhirat, menjadi ulama yang rosih hatinya, itu biasanya ya konsepnya tadi irhas, punya kelebihan-kelebihan yang boleh jadi tidak dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk dalam kategori warasatul anbiya itu biasanya akan diberikan ilmu berupa khuduri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu khuduri? Ilmu khuduri itu adalah ilmu yang cara mendapatkannya tidak lagi melalui sebuah proses. Kalau bahasa pesantren kita dulu itu biasanya sebenarnya ilmu laduni. Ya, jadi ilmu laduni. Tiba-tiba bisa ini, tiba-tiba bisa itu. Dan kepentingannya bukan untuk pribadi, tetapi kepentingannya untuk umat. Nah, konsep kenabian, ya, konsep kenabian, karena kenabian ini murni dipilih oleh Allah, maka nggak bisa diwariskan. Jadi Nabi Muhammad walaupun punya anak, semua Ibrahim kan salah satu anaknya ya. Jadi Nabi Muhammad punya anak banyak. Salah satunya ada namanya Ibrahim, yang hidup pada saat ditinggal oleh Muhammad, yang paling ini adalah Sayyidah Fatimah kan. Gak bisa diturunkan kepada Fatimah walaupun Fatimah masih hidup. Kenapa? Karena memang murni yang dipilih atau yang ditentukan atau yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia, ya, fitrahnya adalah butuh seorang guide. Fitrahnya adalah butuh seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena nabi dan rasul inilah yang mampu menyambungkan rohani kita kepada Tuhan. Jadi ibarat handphone
manusia itu adalah handphonenya, kemudian servernya atau satelit itu Tuhan. Untuk nyampe kepada satelit kan harus ada akses. Nabilah yang menjadi akses itu. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa usul kepada Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa melalui perantara para nabi dan rasul. Begitupun Nabi pada saat proses mendapatkan ajaran, mendapatkan dogma, mendapatkan perintah dan larangan, itu pun butuh akses. Namanya malaikat. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Baik, barangkali itu sedikit pengantar dari saya. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, silakan. Silakan. Angkat tangan, sebutkan nama. Izin bertanya, Kak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Syahrani. Saya di sini izin bertanya. Seperti yang telah Bapak terangkan, bahwasannya kandungan risalah senantiasa sesuai dengan fitrah manusia. Yang menjadi pertanyaan saya tuh, makna dari konsep kandungan risalah fitrah manusia itu seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Yang kedua ada? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Diana Hayati. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai risalah dan risalah, mohon maaf Pak, tolong dijelaskan kembali mengenai perbedaan antara nubuah dan risalah. Ya. Oke, baik. Pertama bicara tentang fitrah risalah atau fitrah nubuah. Ya. Yang harus kita pahami bahwa pertama ketika Allah menciptakan kita, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi ketika Allah hendak menciptakan, ya, manusia, ya, Allah itu ngomong dulu sama malaikat, para jin, para penduduk langit lah. Kata Allah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian para jin, para malaikat bertanya, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Kata Allah nih, tapi kata mereka nih, "Ya Allah, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan fiha may yufsidu fiha, makhluk yang selalu rusak, ya, fasad, yang mayus itu kan fasad, merusak, wa yasfiku dima, dan juga selalu menumpahkan darah tersebut yang lain." Kata mereka, wa nahnu, sementara kami, nusabbihu ini kan bertasbih, sabah, nusabbihu wa nuqaddisu lak, dan juga selalu mensucikan. Jadi kata malaikat, kata para jin, ya Allah, ngapain capek-capek menciptakan makhluk? Toh nanti makhluk ini pasti merusak, menumpahkan darah, perang, berebut pacar, berebut istri, berebut macam-macam. Sementara kami selalu bertasbih, selalu mensucikan. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak. Jadi kalau kita paham bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah menjadi khalifah, ya, dan sebagaimana tugas khalifah itu adalah merawat bumi, menjadikan bumi ini sebagai sebuah kehidupan yang harmonis, dirawat, ditumbuh kembangkan, bukan sebaliknya manusia. Maka tidak mungkin manusia itu mampu mengakses hal-hal yang bersifat ilahiyah, ya, yang dalam hal ini adalah Allah, tanpa melalui sebuah mediator. Nah, fitrah manusia adalah selalu rindu kepada kebaikan, rindu kepada perintah-perintah Allah. Maka mediator inilah disebut dengan para nabi, para rasul ini. Jadi yang dimaksud dengan kenabian atau fitrah kenabian dan kerasulan itu memang butuh
kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mengakses berita-berita langit yang memang Allah ingin kabarkan kepada kita. Cuma karena kita belum mampu mengakses itu, maka dibutuhkan seorang mediator. Tujuannya apa? Yang mengajarkan. Makanya kalau kita bicara tentang isi Al-Quran, isinya ya tentang kabar, tentang kehidupan di akhirat seperti apa, tentang dunia di alam barzakh, tentang dunia akhirat, tentang Shiratal Mustaqim, apa yang terjadi ketika orang di neraka dan sebagainya. Jadi di antara salah satu fitrah kerasulan atau kenabian, ya, karena memang manusia itu butuh kepada informasi-informasi yang berkaitan dengan konsep ketuhanan itu. Nah, yang kedua, karena manusia itu nantinya tahu bahwa di akhirat nanti ada surga dan neraka, maka dia akan terikat sebuah sistem. Kalau nanti kita ikut sistem, maka hadiahnya ini loh, surga. Kalau nanti kita ikut sistem, hadiahnya ini loh, neraka. Tidak seorang yang tidak mengikuti sistem dapat surga. Tidak mungkin seseorang tahu sistem kalau tidak diajarkan kepada para nabi. Maka Nabi Muhammad itu adalah orang yang mampu menciptakan sistem itu. Kenapa dia mampu menciptakan sistem? Karena dia dibimbing langsung oleh Allah. Sampai paham ya? Jadi di antara salah satu fitrah kenabian ataupun kerasulan, ya, yang hari ini kita pahami sebagai manusia, bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa mengakses informasi-informasi gaib itu kalau tanpa melalui orang-orang yang memang telah ditunjuk oleh Allah menjadi agent-agentnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Pak, bagaimana kita bisa mengakses informasi yang berasal dari Nabi sementara Nabi nggak ada? Ya kan kita punya Al-Quran, kita juga punya hadis-hadis Nabi, kita banyak punya para ulama yang bisa kita mintai ulama. Tanya kan? Jadi kalau kita nggak paham, nanya kepada guru-guru kita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka untuk memahami, ya, agar kita bisa betul-betul berjalan di atas sistem yang pada akhirnya bukan hanya kita selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang terkait dengan perbedaan nubuwah dan risalah, ya. Sebagai jawaban singkatnya, sebagaimana di awal tadi disampaikan bahwa kalau Nabi itu dia mendapatkan mukjizat dari Allah, dia mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi berfungsi hanya mengabarkan saja. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya mengenal Allah. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul bukan hanya mengabarkan, bukan hanya menginformasikan berita-berita tentang langit, berita-berita yang berkaitan dengan hari akhir, tetapi dia juga berkewajiban untuk mengajak kepada umat. Makanya ada satu konotasi atau ada sebuah ungkapan bahwa kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya saja, sementara kalau Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia. Kalau Nabi Musa diutus untuk Bani apa? Oleh kaum siapa? Ada yang tahu? Nabi Musa diutus untuk bangsa atau untuk kaum siapa? Hah? Bangsa mana? Israel kan? Yahudi kan? Bangsa Yahudi. Dan orang-orang Israel atau bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling banyak diutus para nabi dan rasul. Paling banyak. Mulai dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, ya. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak berasal dari ibunda Sayyidah Sarah. Kalau Ismail dari Sayyidah Hajar, kan ya? Betul nggak? Saya ulang. Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Siti Sarah, istri pertama. Siti Sarah. Yang kedua Siti. Dengan Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Dengan Siti Hajar punya anak. Nah, dari Ishak inilah punya istri Sayyidah Sarah, yang kedua adalah Sayyidah Hajar. Dari Sayyidah Sarah punya anak namanya Nabi Ishak, dari Sayyidah Hajar punya Nabi Ismail.
Nah, dari Ishak inilah cikal bakal bangsa Yahudi itu. Ya. Yakub, Yusuf, Ayub, ya, sampai pada Musa, itu sebenarnya bangsa Yahudi. Makanya di antara bangsa yang paling banyak diutus para nabi dan rasul itu adalah bangsa Yahudi. Makanya ada sebagian orang atau orang Yahudi yang berpendapat bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena paling banyak diutus para nabi dan rasul. Nah, sementara ya, kalau rasul adalah memang dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada informasi yang berasal dari langit itu disampaikan kepada umat. Dan bukan hanya disampaikan, tetapi diajak juga untuk beriman. Ya. Jadi Rasul itu diajak atau mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan mengajak atau meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang Rasul. Maka ketika Nabi Muhammad diutus oleh orang atau diutus dari bangsa Arab, orang-orang Yahudi yang berada di Palestina, yang ada di Israel, mereka tidak terima. Kenapa? Nabi terakhir kok malah diutus dari bangsa Arab? Kenapa gak dari bangsa kami? Makanya mereka mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad. Ya. Jadi seperti itu ya. Baik. Mungkin ada yang lain? Cukup ya? Baik. Saya kira hari ini kita sudah sedikit banyak membahas tentang konsep nubuwah dalam perspektif Al-Quran. Sekali lagi sebagai bentuk motivasi bagi kita bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya di kelas, mahasiswa. Itu saja yang bisa sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah.